Assalamualaikum Tuan Raja. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari golongan Koas akan mengawal perjalanan kalian. Tapi sebelumnya saya minta maaf, saya ini bukan raja. Saya anggap siapapun yang memegang tombak ini adalah raja. Subhanallah. Dan saya mewakili golongan Koas, yaitu penguasa air. Akan mengawal perjalanan kalian semua. Maka lanjutkanlah perjalanan kalian. Dan berhati-hatilah Tuan Raja. Bukan raja ini, Pak. Nggak berani saya. Udah sama aja, Mas. Kenapa kau letakkan begitu? Ya saya tidak pantas jadi raja. Tuan. Bagaimanapun yang memegang pusaka itu adalah raja. Raja dari segala raja. Subhanallah. Maka peganglah tombak itu kembali. Ngobrol. Baiklah, terima kasih. Dari golongan apa? Koas. Ini salah satu. Dan saya akan menyisir di perairan untuk mengawal kalian. Silakan lanjutkan perjalanan Tuan Raja. Baik, terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam. Masuk lagi, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sendiko tahu Tuan Raja. Aduh, Pak, ini gimana pegang dulu. Saya malah jadi bingung, Mas. Saya perwakilan dari golongan Toyaron. Golongan apa sih, Mas? Berkeniatan mengawal Tuan Raja. Tapi sebelumnya saya minta maaf, saya bukan raja. Terus kamu raja? Karena bagi golongan saya, siapapun yang memegang Subhanallah. pusaka Alhamdulillah. Wa la ini ilaha illallah. adalah seorang raja. Raja, Mas. Pegang Pak. Ini sampai yang aja nggak apa-apa. Apa di golongan apa tadi? Toyarun, Mas. Golongan Toyarun itu yang saya belum tahu itu pelajaran ini. Yang seperti apa? Di golongan saya adalah penguasa udara. Dan Subhanallah. saya akan mengawasi kalian semua. Tuan Raja dari udara. Subhanallah. Udara lagi ngapun. Saya merinding banget, Mas, sekarang. Sama ini, Bu. Baiklah. Subhanallah. Intinya saya hanya meminjam. Jadi jangan panggil saya Tuan Raja, ini saya cuma meminjam. Ya terima kasih kalau memang mau mengawal dari udara. Terima kasih banyak. Silakan lanjutkan perjalanan Tuan Raja. Saya akan mengawasinya bersama dengan golongan saya. Wah, anak buahnya tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur semua. Saya, wahai Raja. Subhanallah. Raja ini raja lagi, Mas. Saya bukan raja. Perkenalkan, saya Samhurasi dari Banu Nukman, dari golongan yang menjaga daratan dan hutan. Mohon maaf, Baginda Raja, bahwasanya kawan-kawan saya dari berbagai macam golongan atau suku bila lancang menghadap Baginda, saya mohon dimaafkan. Maksudnya yang tadi masuk apa gimana, Mas?
Sebelumnya saya minta maaf. Ini jujur, saya ini sedang bingung. Tadi ada makhluk yang tiba-tiba masuk dari golongan apa? Tiga? Golongan gowas apa ya? Gowas. Apakah sampean bisa menjelaskan maksudnya golongan-golongan itu? Mohon maaf Baginda. Jika diperkenankan, maka saya akan menjelaskan. Baiklah. Banu Gowas itu adalah golongan jin yang menguasai air, meliputi sungai, lautan, danau. Jikalau dari Banu Toyarun itu adalah golongan jin yang suka terbang, mereka biasa menghuni awan. Mereka bergerombol dan mempunyai kerajaan sendiri. Dan untuk saya sendiri, saya dari Banu Nukman atau golongan yang menguasai hutan, yang hinggap di pepohonan, menghuni tanah kuburan, dan sebagainya, Baginda. Ada beberapa lagi, Baginda, dari golongan yang belum Baginda temui. Ada dari golongan Banu Dahman. Mereka menguasai api. Mereka tinggal di tempat-tempat di mana adanya perapian. Dan ada lagi golongan yang sangat jahat, Baginda. Golongan apa itu? Yaitu golongan dari Ifrit, Baginda. Oh iya, saya sering mendengar nama itu. Ifrit itu terdiri dari beberapa golongan. Ada golongan Maimun. Mereka golongan Maimun pemegang ilmu-ilmu sihir yang sangat sulit dikendalikan. Apa bolehkah saya menerangkan lagi, Baginda? Oh, justru saya sangat ingin belajar denganmu. Dengan adanya manusia zaman dahulu mempelajari ilmu sihir yang diajarkan oleh Ifrit, maka Allah menurunkan kedua malaikatnya, yaitu malaikat Harut dan Marut, Ya, untuk mengangkal dan mengajarkan sihir kepada manusia agar dipergunakan dengan baik. Maka dari itu, Baginda harus berhati-hati. Jika nanti dalam perjalanan Baginda menemui dari golongan Ifrit, Baginda, dan hati-hati lagi, Baginda, karena nanti Baginda ketika berjalan akan menemui golongan raksasa, yaitu Banu Amaliko. Banu Amaliko itu bersifat ganas. Benar, mereka bersifat serakah. Astaga. Saya melihat Baginda memegang tombak itu. Dari golongan saya pasti akan membantu Baginda. Karena tombak itu dulunya dipegang oleh bangsa awan, Baginda. Siapa itu? Bangsa awan adalah bangsa Aun. Aun. Yang sekarang memegang tombak itu dan meminjamkan tombak itu pada Baginda. Tuan Raja Bragamaya. Betul. Dari bangsa golongan Aun. Aun atau awan, Baginda. Baik. Pesan saya, Baginda, mohon maaf bila saya lancang. Pergunakanlah tombak itu dengan sangat baik. Karena kekuatannya tak terbatas dan di luar nalar. Bangsa kami tidak akan berani
jika menentang siapapun yang memegang tombak itu. Terus ini, saya meminjam tombak ini, jujur saya hanya tahu dasaran. Tombak ini hanya bisa digunakan kepada musuh yang salah. Terus saya pun tidak tahu harus seperti apa saya menggunakan tombak ini, sedangkan saya pribadi tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Baik Baginda, mohon maaf saya berkata lagi. Walaupun itu sebuah tombak, tapi jangan jadikan itu sebagai mohon maaf Baginda, saya tidak bisa mengatakan lebih. Karena tombak itu harus dijadikan sebagai alat saja Baginda, agar nanti tidak timbul rasa kesyirikan dan kemusyrikan. Mohon maaf Baginda, saya tidak bisa terlalu lama dalam jasad manusia. Saya akan mengawal Baginda lewat di sini dan masuk ke tanah. Jika diizinkan saya akan undur diri. Baik. Terima kasih sudah memberikan pelajaran kepada saya. Insya Allah saya akan pelajari apa yang sampean tadi katakan kepada saya. Nanti biar saya putar videonya nanti. Jangan sungkan-sungkan Baginda. Jika Baginda membutuhkan saya. Karena saya diajarkan untuk saling menolong dan beribadah kepada Tuhan. Dari golongan apa sebelumnya saya tahu? Bani Nukman. Dan saya bawahan dari golongan Aun atau Awan Baginda. Baik. Undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita akan lanjutkan perjalanan ini. Mas. Astagfirullah, siapa ini? Siapa lagi ini Mas? Serahkan tombak itu. Siapa kamu? Kau tak usah ikut-ikut. Wah! Nggak tahu Mas. Maksudmu apa? Hah? Siapa dirimu? Saya tidak kenal denganmu. Saya dari golongan raksasa. Oh, yang tadi disebutin itu Mas. Apa sih? Oh, Yang tadi disebutin. Yang tadi diceritain itu loh. ikut campur kau. Saya dari golongan Banu Amaliko. Oh, Yang tadi disebutin tadi loh sama. Hei, Banu Amaliko. Ini tombak bukan punya saya. Kau serakah benar. Siapapun yang memegang tombak itu, jika bukan dari golongan Aul, maka saya akan rebut. Yes. Hanya satu-satunya kesempatan ini. Hei, ini saya pinjam dari Tuan Raja Bragamaya. dari golongan Aun yang sama yang sebut. Jadi bukan milik saya. Saya minjem. Tapi kalau kau rebut ya urusan sama golongan Bragamaya. Ya. Memang saya tidak bisa mengambil tombak itu dari Bragamaya. Berhubung tombak itu ada antara kalian, maka akan saya ambil. Walaupun saya sendiri silau melihatnya. Kilo ya. Jangan tunjukkan itu, maka aku udah lebur. Kurang ajar kalian. Tapi itu ditunjukin langsung kayak gitu loh Mas. Ini saya mau bingung banget loh. Baru ditunjukkan kayak gitu aja langsung. Tadi ngucap lebur. Masa Apa jane Padahal aduh, ngawur banget yakin.
teman-teman saya, Mas. Apa siapa? Berantem terus dari tadi sama Probo loh. Gunakan siapa, Mas? Nyuruh apa-apa kan? Mbak. Saya malah jadi takut kalau eksplor seperti ini sama Madang. Tahu ngapa lu? Dari tadi teman-teman saya jadi risih, bukan seperti apa. Tuh. Kok sini sini aja, Mbak? Iya apa sih? Anu apa jane sih? Itu tuh, Mbak. Tuh. Apa? Tuh. Bob. Apa sih, Bang? Sama Probo aja sampai. Maksudnya apa sih? Iya, Madang. Dari rumah Wahyu kok. Kentil apa? Saya laki-laki, Mbak. Normal, Mas Dangik. Mas Dangik dari tadi, Mas Dangik. Kenapa nih, Mbak? Ayu, Mas. Cantik. Iya loh. Kamu udah tadi berangkat Sama istri apa enggak sih, Mbak? enggak sih? Ini berangkat sendiri loh. Kalau kamu istri yo apa kok Sama Probo aja ngaceng. kamu banget. Ayo lanjut kok. Mbak Dai kayak Yo kok ngapa yuk. Mas, kalau saya, Pak. Kalau saya sama tadi saya enggak mau, Mas ta. Yo ngopo sih? Wah, body yuk. Biasanya suwi. Mbak Dai. Aneh nih Mbak Dangik. Tadi enggak kayak gitu loh Mbak Dangik loh. Angger kesu tambah aja kok. Serius. Mbak Dangik lanjut kok jalan kok. Mbak, Balik sih. Mbak, ini bukan Bang Marcel, Mbak. Ini tamu loh, Mbak. Tamu juga kayak gitu. Lu ngerti ki. Mbak Dangik, saya laki-laki Mbak Dangik normal. Kalau sama Bang Marcel masih itu, Mbak. Anaknya kok ganti baik. Orangnya ganti. Ayo Mas, tunggu wis. Mbak Dangik ya sesuai ngabur. Ayo sini. Mas Danang, dalam pokoknya. Kita Mas kepriwe loh. Jangan seperti itu Mbak Dangik. Mas Danang, Mbak Dangik kenapa ini lah? Ayo Mas lanjut kok. Ini waras apa sih kok? Iya, waras apa kok bising? Waras itu blok-blok. Ayo ki, ngene sentere siji lah. Dicopot ya. Dicopot. Halus ya tangannya. Enggak le. Halus ke tangannya kok, Bro. Ini saya bukan Bang Marcel. Kalau salah Bang Marcel silakan. Siapa lah? Kamu kangen sama Bang Marcel kan? Dari tadi loh, ini loh. Pas saya gitu loh. Apa? Tadi Mas Diki lihat Iya, saya lihat. di belakang saya kan. Goblok. Mau dicium. Anjir. Apa sih ki? Kan sudah beres ki, Mbak. Ayo kok. Kiko aja banget. Ngapa mau? Wah, punya orang apa loh. Ayo, ngomong ditikinya. Ayo lanjut. Bahaya banget loh. Bocor ngapa loh? Nah, ya, kayak ada cengar-cengir jenengan lah. Kamu habis minum apa? Ya minum apa sih? Minum air apa, Pak? Sih, saru Mas. Ngomong janjian bosan kan? Tapi ini kelakuannya loh Mas. Ngapa cengar-cengir kok? Akhir nyengir kok jangan tambah ayu yakin. Ya jadi lah. Aneh tapi Mas. Ini kok serius. Tapi kiye kok ora konsep. Wes badan. Jangan gitu malah. Kemana ini? Gimana ini Mas? Ini kenapa ini Mas? Ini kenapa ya? Ada yang nggak beres ini dik. Ini Probo kenapa Mas? Mas Probo. Mas senternya. Apa sih? Senternya. Apa gitu? Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Baginda. Saya lancang. Saya menghadap Baginda lagi. Jangan manggil Baginda. Mohon maaf Baginda. Bila saya lancang dalam berbicara. Saya terangkan lagi Baginda. Siapapun yang memegang tombak itu, maka dia pantas dipanggil raja. Ratu ini, raja. Ratu. Mohon maaf Baginda. Ayo raja. Saya akan memberitahukan sesuatu pada Baginda. Sebenarnya apa yang terjadi? Mohon maaf dan mohon ampun. Bahwasanya teman Baginda ini terkena sihir. Wih, aja ngaram jenengan. Dari golongan Maimun Al-Ahmar Baginda. Apa? Sihir tersebut masuk lewat duburnya, lalu merambat ke kelaminnya Baginda. Astagfirullah. Pantas saja dari tadi itu aneh. Sangan.
nyatane jenengan nek nyengir tambah aja lho. Mohon ampun Baginda. Ini bocah iki. Kawan Baginda bisa disembuhkan, Baginda. Baik, kalau sampean bisa tolong. Jika Baginda memperkenalkan, maka akan saya sembuhkan. Monggo. Ah, Mbah, nurut mbah. lu tuh apa lu? Ini katanya pengen nyium ini kan? Ya, Pengen nyium enggak? Saya duduk itu. Pengen nyium apa enggak maksudnya? Mohon maaf Baginda. Iya. Jika Baginda memperkenankan, maka saya akan sembuhkan. Oh, kalau memang itu tulus dari hati, saya malah justru senang banget. Wah, Mas, itu mau dipegang aja percaya. Iya, itu mau dipegang. Gini, nyekel diri ini sini gini. Itu saya gede topi tangannya, jadi ngamanin tangan itu, Mas. Aduh, panas Mas. Aduh, itu panas nih Mas. Aduh. Itu kenapa itu? Aduh, Mas. Mau terkena sihir, Mbah. Begitulah reaksinya Baginda. Karena sihir ini dirumus menggunakan bahan-bahan yang sangat langka oleh bangsa Maimun al-Ahmad. Kenapa Mas? Sabar, Mas, istighfar. Panas loh Mas. Iya. Sebenarnya terima kasih. Maksud dari bahan-bahan itu media atau apa? Benar Baginda. Karena sejatinya sihir itu menggunakan bahan-bahan yang diramu khusus untuk membuat kejahatan. Maka saya tidak bisa menerangkan itu Baginda. Itu biasanya medianya apa aja itu biasanya? Bisa dari tulang belulang, hewan, darah hewan, bunga, atau rerumputan. Apakah ini ulah dari manusia atau dari bangsa jin? Ini dari bangsa jin, Baginda. Karena bangsa jin sejatinya memakan tulang belulang hewan. Jadi, Baginda, bila mana ketika jin akan menggunakan sihir, maka bahan dasar makanannya dulu yang harus disediakan. Tapi selebihnya itu saya tidak bisa menjelaskan kepada Baginda, karena ini rahasia dari bangsa kami. Mohon maaf Baginda, saya sedikit lancang. Saya akan mengasih tahu kepada Baginda. Perbolehkan saya duduk Baginda. Silakan. Ini wajan lagi. Wajan apa? Panas Bu. Ya udah, benerin. Udah mendingan Mbak? Baginda, Udah mendingan? ingatlah baik-baik. Jika Baginda menghadapi sihir lagi, alangkah baiknya Baginda membaca ayat kursi 3 kali. Kemudian di ayat terakhir Baginda baca 7 kali sambil menahan nafas Baginda. Itu sedikit ilmu yang saya pelajari Baginda. Mohon maaf bila saya lancang. Mungkin Baginda lebih tahu daripada saya. Namanya belajar itu kepada siapapun justru saya senang, apalagi sampean memberikan pelajaran kepada saya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Terus apakah ada lagi pelajaran yang mau sampean? Mohon maaf Baginda, jika berkenan Baginda, alangkah baiknya Baginda nanti jalan jam 3 saja Baginda. Jam 3. Wow, kenapa itu alasannya? Karena di setiap hari itu memiliki bintang-bintangnya sendiri dan jam-jam baiknya sendiri Baginda. Contoh. Mohon maaf bila saya menerangkan. Baik. Saya ada kata-kata yang salah dan menyinggung. Ya nggak apa-apa, yang namanya belajar. Gimana udah sembuh? Baginda, semua makhluk di dunia ini, semua pasti ada kurang dan lebihnya. Ya. Sama halnya dengan hari Baginda. Dalam ilmu falak, hari itu memiliki bintang-bintangnya sendiri dan tabiat-tabiatnya sendiri. Hari Minggu
bintangnya Syam. Hari Senin, bintangnya Komar. Hari Selasa, bintangnya Mari. Hari Rabu, bintangnya Atori. Hari Kamis, bintangnya Mustari. Dan hari Jumat, bintangnya Zahra. Hari Sabtu, bintangnya Zuhan. Semuanya memiliki tabiat-tabiatnya sendiri, Baginda. Dari hari Minggu, tabiatnya adalah basah. Jadi Baginda, bila Baginda berusaha dalam menjalankan sesuatu, alangkah baiknya Baginda di hari itu mandi terlebih dahulu atau berwudu. Karena itu mewakili sebuah tabiat dari suatu bintang. Yang kedua, bintang Komar. Tabiatnya kering, Baginda. Alangkah baiknya Baginda setiap melakukan hal sesuatu, Baginda membersihkan rumah ataupun kebun agar bersih, terlihat bersih ataupun kering. Selebihnya itu nanti saya bisa sampaikan lagi, Baginda. Ini ada yang akan saya sampaikan lagi yang lebih penting, Baginda. Ya, silakan. Mohon maaf, Baginda. Banyak dari golongan-golongan atau banu-banu suku-suku yang melindungi Baginda dari kejauhan. Mohon maaf bila saya masuk lagi atau kawan-kawan saya masuk lagi untuk memberikan sesuatu hal kepada Baginda. Jika boleh, saya akan menerangkan satu lagi, Baginda. Silakan. Baginda, kenapa Baginda begitu peduli untuk menolong manusia dan makhluk lainnya, Baginda? Itu sudah menjadi pedoman. Ya, saya merasakan nyaman ketika saya bisa menolong. Alangkah mulianya hati Baginda. Baginda termasuk orang-orang yang beruntung. Baginda, sebelum manusia dilahirkan, manusia sudah diberikan pendamping oleh Tuhannya, Baginda. Saya akan memberikan penjelasan lagi, Baginda, untuk mematahkan apapun yang sudah dikatakan orang di luar sana. Ini menurut pengetahuan saya, mohon ampun. Jangan seperti itulah. Biasa aja, saya hanya manusia biasa. Banyak orang di luar sana berbicara sedulur lima pancal, sedulur papat kali mau pancal, sedulur 4 kali mau pancal. Manusia sudah dibekali itu, Baginda. Yang pertama adalah diri kita. Diri kita adalah ruh. Yang kedua, malaikat penjaga amal baik dan amal buruk. Yang keempat adalah malaikat penjaga hati. Yang kelima adalah jin horin, Baginda. Kenapa saya bisa masuk ke dalam jasad manusia? Karena ada wadahnya. Sangat benar, Baginda. Mohon ampun, Baginda. Baginda, alangkah baiknya Baginda ketika dalam melakukan suatu hal, Baginda terlebih dahulu mengingat jam-jam baik, Baginda. Seperti ini. Sebelumnya mungkin saya minta maaf ya. Ya, itu semua yang sampean ucapkan kepada saya itu menambah pengalaman saja bagi saya. Pembelajaran saja buat saya. Karena pedoman yang saya pelajari selama ini, pedoman hati saya, setiap menit, setiap detik, jam, setiap hari, setiap waktu, intinya itu semuanya itu baik. Tidak ada
kata-kata buruk. Itu yang saya pelajari. Ya saya menghargai itu adalah pembelajarannya sampean. Saya pun ya menggunakan apa yang sudah saya pelajari selama ini. Mohon ampun Baginda, terima kasih atas jawaban Baginda. Saya hanya menghaturkan apa yang saya tahu buat kebaikan Baginda dan kawan-kawan Baginda. Dengan adanya Baginda berbicara seperti itu, Baginda tentu lebih tahu daripada saya. Mohon ampun Baginda. Ampun terus. Kita sesama makhluk. Saya juga dititipi salam Baginda. Dari siapa itu? Oleh Raja Nasur Baginda. Raja Nasur itu golongan jin dari timur Baginda. Dia membawahi beberapa wilayah di timur sana. Raja Nasur menitipkan salam karena Baginda telah memegang tombak itu. Baginda dan kawan Baginda termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang tulus. Tidak mudah bagi seorang manusia bisa memegang pusaka itu Baginda. Baginda, waalaikumsalam. Saya mungkin telah lancang menghadap Baginda lagi. Saya mohon undur diri Baginda, karena sebentar lagi fajar. Mungkin Baginda akan melanjutkan perjalanan Baginda. Saya hanya bisa membantu sekedarnya saja Baginda, agar kawan Baginda ini sembuh dari sihir yang menyerangnya. Ya, terima kasih. Mohon ampun Baginda, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.